Sistem tanam paksa pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada Belanda untuk diekspor. Adapun tokoh yang melopori sistem ini adalah Johan van den Bosch. Ia merupakan gubernur jenderal pada tahun 1830 sampai 1834. Tanam paksa juga dikenal dengan istilah Kulturshelter dengan sebutan tanam paksa karena dalam pelaksanaannya proyek penanaman dilakukan dengan cara paksa dan bagi yang melanggar dihukum fisik. Adapun sebab-sebab dilaksanakan tanam paksa di Indonesia antara lain yang pertama, pemerintahan Belanda dililit utang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Yang kedua, pemerintahan Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Padi, dan perang di berbagai daerah. Yang ketiga, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Adapun ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara pada tahun 1834 nomor 22 yang berisi: pertama, setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang hasilnya lalu dipasarkan ke Eropa seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh. Yang kedua, tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Yang ketiga, jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintahan melebihi pajak, kelebihan tersebut akan dikembangkan kepada petani. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang keenam, penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja perkebunan pemerintah Belanda selama 65 hari. Yang ketujuh, kerusakan tanaman karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah. Kedelapan, pelaksana tanaman paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak secara pengawas. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ialah rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja lebih yang ditentukan. Yang kedua, jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi 1/5 dari lahan garapan. Yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenai pajak. Yang keempat, setiap kelebihan hasil petani tidak dikembalikan lagi kepada petani. Adapun dampak positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Adapun dampak negatif sistem tanam paksa yang pertama, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.